Iya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Apa kabar adik-adik yang Teh Inca banggakan dimanapun berada? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat ya. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Teh Inca. Nama lengkapnya Nisa Nur Arifah, tapi karena terlalu banyak ibu-ibu atau teteh-teteh yang namanya Nisa, jadi kebiasaannya kebanyakannya memanggil Teh Inca. Jadi supaya kita akrab, adik-adik juga boleh panggil Teh Inca aja ya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini Teh Inca diminta oleh panitia untuk sharing tentang tema pubertas ya, atau puber di acara pesantren kilat Nurul Fikri kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan materi yang disampaikan ini menjadi pemicu adik-adik sekalian untuk optimis dan menjadi generasi yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Baik, tanpa berpanjang-panjang, mari kita memulai saja sesi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita angkat adalah puber. Stay happy and be ready. Ya, ini sekalian kita sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris ya adik-adik ya. Nah, jadi puber katanya ya, stay happy. Ada yang tahu artinya apa? Kita sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris nih. Stay happy, bahagialah ya. Jadi kalau memasuki masa-masa puber itu, adik-adik teman-teman harus bahagia. Tapi bukan hanya sebatas bahagia aja, tapi be ready, harus siap-siap juga. Kenapa harus siap-siap? Nah, nanti kita perdalam lebih dalam lagi ya ke depannya. Kenapa sih kalau kita puber kita mesti siap-siap? Emang ada apa setelah puber gitu ya? Nah, itu akan kita bahas pada hari ini ya. Insya Allah. Oke. Jadi ini ada say no to kenakalan remaja. Nah, ini akan kita bahas juga nanti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan ya adik-adik, teman-teman semua. Kenikmatan yang jikalau kita ukur semua, hitung gitu ya, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah terhitung ya. Dimulai dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melihat dengan sempurna, merasa dengan sempurna gitu ya, bernafas dengan sempurna, Masya Allah, tabarakallah ya. Dimana di rumah sakit di rumah sakit sekitar kita banyak yang untuk bernafas saja mereka harus membayar mahal ya karena kekurangan oksigen dan lain-lain. Tapi Allah berikan oksigen kepada kita gratis dan Allah berikan paru-paru yang luar biasa untuk bisa bernafas dengan lancar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tema kali ini insya Allah adik-adik Teh Inca akan membahas tentang puber ya. Ada yang tahu apa itu puber? Yakin udah pada mulai ngeh lah ya, apa sih puber itu gitu. Jadi puber itu banyak orang bilang puber itu adalah masa transisi. Jadi masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi puber itu sebetulnya adalah salah satu ciri bahwa teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian udah bukan anak kecil lagi gitu ya. Sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah menjadi manusia dewasa seutuhnya. Sama seperti Teh Inca, sama seperti ayah bunda kalian, setara dengan kakak-kakak kalian yang sudah pada besar, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini merupakan masa transisi nih gitu ya. How do you feel now? Gimana? Apa yang kalian rasakan ketika masa puber? Ini kayaknya beberapa peserta nampaknya lagi masa-masa menuju puber nih ya gitu ya. Atau jangan-jangan ada yang baru puber nih gitu ya. Nah, kira-kira yang kalian rasain apa? Galau, ya benar banget. Apalagi deg-degan, iya betul gitu ya. Antara dibilang anak kecil, tapi aku bukan anak kecil lagi. Dibilang anak dewasa, tapi aku belum siap gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau curhat? Nah, di sini ya, biasanya ketika teman-teman memasuki masa puber, yang teman-teman butuhkan adalah teman curhat. Kenapa teman curhat? Karena ketika masa puber, ketika memasuki masa puber, teman-teman atau adik-adik akan mengalami hal-hal yang tidak biasa gitu ya. Mungkin buat sebagian teman-teman di sana atau adik-adik di sana jadi kaget
gitu ya. Kenapa tubuh aku menjadi A dan B? Kenapa tiba-tiba aku merasa A dan B gitu ya. Nah, itu akan kita bahas juga ya pada sore hari ini. Oke, selanjutnya, apakah teman-teman merasakan ini? Apa yang dirasakan oleh teman-teman? Galau. Ya nggak sih dirasain galau? Galau itu ya perasaannya nggak jelas gitu ya. GJ aja gitu perasaannya. Tadi karena merasa dibilang anak kecil, aku udah bukan anak kecil lagi, dibilang anak dewasa, aku juga belum siap sih dibilang anak dewasa, bertanggung jawab seperti orang dewasa gitu ya. Jadi seringnya galau. Terus salah satu ciri khas untuk masuk puber itu adalah datangnya virus merah jambu. Apa itu virus apa ya? Bukan virus corona ya, ini virusnya bisa jadi lebih berbahaya dari corona ya. Virus merah jambu. Jadi sudah mulai suka dengan lawan jenis. Adik-adik yang laki-laki sudah mulai suka sama adik-adik yang perempuan. Begitupun sebaliknya yang perempuan juga sudah mulai suka dengan yang laki-laki. Nah, di sini penting sekali ya untuk sadar bahwa oh itu adalah perkembangan yang normal ya. Jadi jangan terlalu deg-degan. Terus selanjutnya merasa belum siap gitu ya. Wah, kenapa tiba-tiba aku buat perempuan menstruasi gitu ya. Yang laki-laki mimpi basah gitu ya. Aku berarti udah gede nih, tapi aku belum siap gitu ya. Jadi ngerasa deg-degan rasanya jadi orang dewasa itu seperti apa sih gitu ya. Itu juga sangat mungkin teman-teman rasakan. Selanjutnya, ada juga teman-teman yang saat memasuki masa puber itu merasa tertekan. Wah gitu ya, kenapa aku seperti ini, kenapa aku begini gitu ya, nanti bagaimana gitu ya, tertekan gitu ya. Terus selain tertekan merasa cemas berlebihan juga gitu ya, cemas nanti kalau aku sudah besar, kalau aku menstruasi dan seterusnya, aku harus bagaimana gitu ya. Terus oh artinya kalau sekarang segala sesuatu udah wajib ya, sholat dan lain-lain udah wajib ya, gimana kalau aku belum disiplin dan seterusnya gitu ya. Jadi perasaan-perasaan itu sebetulnya sangat normal ya dirasakan oleh teman-teman. Dan terakhir kadang-kadang ada juga sebagian dari kita merasa tidak berarti gitu ya. Kan kita sudah masuk fase mau dewasa nih gitu ya ketika masuk puber. Tapi kayak ngerasa belum punya karya, belum punya prestasi, belum punya hal yang dibanggakan gitu ya. Jadi malah ngerasa aduh aku tuh apa sih dah aku mah cuman remah-remah ranginang gitu ya. Nah, suka ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi Tenca sebetulnya perasaan-perasaan ini tuh normal banget gak sih gitu ya. Ketika teman-teman merasakan ada perasaan galau, belum siap, tertekan, cemas, atau bahkan tidak berarti ketika memasuki masa puber, sebetulnya itu adalah hal yang sangat normal. Kenapa? Karena ketika kita memasuki fase puber, itu terjadi lonjakan atau gejolak hormon di dalam tubuh kita yang membuat perasaan kita nggak jelas gitu. Jadi kalau suka lihat ya ibu-ibu yang mau PMS gitu ya, yang mau menstruasi, kok bawaannya uring-uringan sih gitu ya, kok bawaannya suka gampang marah sih gitu ya. Nah itu karena terjadi gejolak hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Dan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon adrenalin, hormon-hormon dopamin, dan seterusnya gitu ya. Jadi kadang-kadang rasanya GJ aja. Nah, tapi kalau perasaan-perasaan ini berlebihan tentu menjadi tidak baik ya. Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ketika perasaan itu ada, itu merupakan normal dan wajar. Tapi jangan sampai diiyahin, maksudnya tuh berlebihan ya. Ketika teman-teman galau, ya udah pokoknya aku mah galau, gara-gara galau gak mau sholat, nah itu udah gak bener gitu ya. Ya udah aku mah ngerasanya tertekan atau cemas berlebihan, jadi aku gak mau pergi sekolah misalnya gitu ya. Terus uring-uringan minta yang gak jelas ke orang tua, ngancem-ngancem segala macam, nah itu jangan sampai ya. Atau bahkan nyoba hal-hal yang di luar batas-batas misalnya gitu ya. Ada teman-teman yang lainnya ngajakin drugs misalkan ya, nyoba-nyoba obat-obat terlarang, atau ngajakin teman-teman misalnya minum-minuman keras, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Nah, jadi teman-temanlah yang hanya bisa mengontrol diri teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai biarkan orang lain mengontrol diri kalian. Ketika kalian sudah tahu sesuatu itu baik atau buruk, maka pilihlah yang baik. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain ya. Jadi kalau misalkan orang tua berharap kalian jadi anak yang baik gitu ya, sebetulnya kalian baik itu bukan untuk orang tua.
Untuk siapa? Untuk diri kalian sendiri. Nanti kalian sendiri akan merasakan kalau masa mudanya dihabiskan oleh hal-hal yang bermanfaat, insya Allah nanti masa depan dan masa tuanya juga bahagia gitu ya. Tapi kalau masa mudanya kalian buang-buang waktu gitu ya, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya jangan salahkan Marimar ya kalau misalkan ternyata nanti pas udah dewasa atau sudah tuanya justru tidak bahagia ya. Nauzubillahimindzalik. Nah, selanjutnya, hal-hal yang perlu teman-teman sadari bahwa akan terjadi perubahan-perubahan ya di dalam diri kita, baik secara biologis dan juga psikis. Biologis itu secara fisik ya, kalau psikis itu perasaan gitu ya. Jadi kalau secara nih ya, secara umum laki-laki, yang paling umum banget lah, laki-laki itu biasanya suaranya berubah. Jadi yang asalnya suaranya kayak anak-anak tiba-tiba kayak agak ngebas gitu loh teman-teman gitu ya. Nah itu ciri-ciri teman-teman memasuki fase pubertas gitu ya atau puber. Selanjutnya muncul jakun, janggut atau kumis di area wajah gitu ya yang asalnya bersih, mulus gitu ya. Sekarang jadi ada bulu-bulunya di sekitar bawah hidung, di dagu gitu ya. Nah, itu berarti ciri-ciri teman-teman juga sudah mulai masuk masa puber. Nah, ini yang validasinya nih. Jadi valid itu kita disebut puber itu kapan sih Teh Enca? Ketika laki-laki mengalami mimpi basah. Kayak gimana sih mimpi basah itu? Nggak perlu Teh Enca jelasin ya. Nanti kalian akan mengalami sendiri rasanya mimpi basah. Tahu-tahu kalian ketika sudah bangun tidur basah aja gitu ya. Nah itu artinya adalah pertanda bahwa kalian sudah resmi masuk masa puber gitu ya. Atau sudah dewasa sebetulnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk perempuan gimana Kak Inca? Sama ya, ada perubahan-perubahan juga, tapi berbeda perubahannya dibandingkan yang laki-laki. Kalau perempuan biasanya ada perubahan di area dada ya. Nah, jadi jangan kaget kalau misalkan nanti di area dada areanya jadi lebih membesar. Terus di area wajah muncul deh si jerawat-jerawat ya. Tapi nggak semuanya kok, kadang-kadang ada yang nggak jerawatan juga. Mudah-mudahan mah enggak ya. Tapi kalau misalkan sudah muncul ada jerawat-jerawat, berarti itu tanda-tanda ya teman-teman akan memasuki masa puber. Dan yang terakhir, nah ini validasinya ketika teman-teman tiba-tiba menstruasi. Kayak gimana sih Teh Enca menstruasi itu? Boleh ngobrol sama bundanya atau kakak perempuannya di rumah ya seperti apa, tapi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ada darah gitu ya yang keluar dari alat kelamin perempuan. Jadi itu hal yang normal. Apa yang harus dilakukan? Cari tahu ya. Kalau teman-teman yang laki-laki dan perempuan sudah mengalami ciri-ciri ini, bahkan sudah mimpi basah atau menstruasi, artinya teman-teman sudah balik. Kalau dalam istilahnya Islam. Apa sih balik itu Teh Inca gitu ya? Jadi balik itu adalah batas teman-teman menjadi anak-anak. Batas teman-teman menjadi manusia yang merdeka. Kenapa merdeka? Karena sebelum balik ketika teman-teman bikin dosa, dosanya nggak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Belum dicatat. Tapi kalau teman-teman sudah balik itu artinya teman-teman sudah punya buku catatan amal di mana setiap kewajiban yang harus dilakukan oleh teman-teman kalau sengaja adik-adik tinggalkan atau teman-teman tinggalkan artinya teman-teman jadi dosa. Contoh ya dalam Islam, sholat 5 kali wajib nggak? Wajib. Saum Ramadan nih kayak sekarang wajib nggak? Wajib. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah puber gitu ya, sudah balik, sudah menstruasi untuk anak perempuan dan sudah mimpi basah untuk anak laki-laki, ternyata sengaja nih nggak sholat, sengaja nih nggak saum di bulan Ramadan gitu ya, maka kalian dapat dosa, sudah dicatat sama Allah sebagai dosa gitu ya. Nauzubillahimindzalik. Dan akan mendapatkan hukuman kelak di neraka kalau misalkan ternyata teman-teman melakukan itu dengan sengaja. Jadi dalam konsep Islam ya, ketika balik itu, ketika puber itu, istilah dalam Islamnya itu adalah akil balik. Jadi idealnya kalau dalam konsep Islam nih teman-teman ya, teman-teman itu ketika puber itu akil balik. Apa tuh akil balik? Akil balik itu kalau akil kaitannya dengan kematangan psikis, kedewasaan gitu ya, mental kaitannya. Kalau balik itu kaitannya dengan fisik. Tadi teman-teman menstruasi atau mimpi basah. Nah, ini dijelaskan ya sama Ustadz Adriano Rusfi. Apa sih akil balik itu? Jadi akil itu berakal. Berakal itu artinya tidak gila, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana benar dan salah. Itu yang disebut dengan akil. Ketika teman-teman sudah balik, Teh Enca yakin sebetulnya kalian punya hati nurani untuk bisa memisahkan atau memilih mana sih ini benar nggak ya, ini salah nggak ya, gitu ya. Ini sebetulnya yang benarnya yang mana sih, gitu ya. Menurut agamanya gimana sih? Ini kalau ada teman ngajak nonton yang nggak benar, kata hati kalian tuh pasti bilang ini nggak benar, gitu ya. Ketika kalian ada
teman ngajak pacaran yang berlebihan gitu ya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas gitu ya, kalian hati kecil kalian tuh pasti bilang ini nggak benar gitu ya. Nah tinggal kaliannya berani nggak untuk melawan godaan-godaan yang muncul gitu ya. Di saat teman-teman kalian yang lain misalnya nyobain minuman keras, nyobain obat-obatan terlarang gitu ya, seks bebas, jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama. Kenapa? Coba deh teman-teman lihat aja teman-teman kalian yang sudah merasakan hal-hal tersebut. Masa depannya gimana sih? Dijamin masa depannya nggak cerah kok gitu ya. Memulai masa depan dengan sesuatu yang melanggar hukuman Allah, biasanya masa depannya juga nggak baik dunia dan akhirat gitu ya. Nah jadi jangan sampai teman-teman melakukan hal yang sama ya. Mempeng masih muda gitu ya, kuatkan azam pada diri, meskipun teman-teman atau tetangga yang lain ngajakin yang enggak, pokoknya kita mah harus kuat untuk menolak. Kenapa? Karena kebaikannya untuk diri kalian sendiri ya. Nah, sedangkan baligh itu sampai pada usia mukallaf. Apa itu mukallaf? Tenca gitu ya. Mukallaf itu siap dibebani. Beban apa? Beban syariat. Kayak sholat. Sholat itu kan beban ya. 5 kali sehari. Disebutnya beban syariat. Berat loh bisa sholat 5 kali sehari. Kecuali bagi orang-orang yang punya iman. Nah, idealnya ketika kalian sudah baligh itu, kalian sudah punya iman yang baik. Sehingga sadar gitu ya. Dengan sadar melakukan sholat 5 kali sehari gitu ya. Nggak STMJ sholat terus maksiat jalan gitu ya, atau sholatnya belang betong, subuh nggak sholat, zuhur sholat gitu ya, dan seterusnya. Jangan sampai malu atau ya, malu sama adik-adik kecil yang rajin sholatnya, dan nanti malu sama anak kalian. Kebayang nggak nanti kalau kalian udah jadi dewasa, udah jadi orang tua ya, terus berharap anaknya kan pasti kalau pengen punya anak yang baik ya, nggak mau anak yang nakal. Nanti akan kalian ceritain sama anak-anak kalian apa gitu ya, kalau ternyata kalian di masa mudanya aneh-aneh gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi semangat. Nah, jadi perbedaan akil dan baligh itu apa Teh Enca? Kalau akil itu dewasa mental ya. Jadi dewasa. Nah, kita sering beli si eta mah dewasa pisan gitu ya. Nah, itu artinya dewasa mental. Nah, hideng, mandiri gitu ya, bertanggung jawab. Nah, itu tuh dewasa mental. Kalau baligh dewasa fisik. Nah, tadi perempuan ditandai dengan menstruasi, yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Akil itu pengaruh pendidikan. Jadi kita dewasa atau enggak itu dipengaruhi pendidikan. Pendidikan siapa? Pendidikan semua orang. Entah itu dari orang tua, entah itu dari sekolah, dari madrasah, dari lingkungan, dan seterusnya ya. Kalau baligh itu pengaruh nutrisi. Nah, zaman dulu balighnya orang teh lebih lama gitu ya, SMA, SMP gitu ya balighnya. Ngerasa nggak kalau balighnya anak-anak hari ini tuh lebih cepat? Sekarang balighnya pubernya usia berapa? SD ya, sekarang mah kebanyakan SD. Nah itu tuh salah satu faktornya kenapa Teh Inca? Salah satu faktornya adalah nutrisi. Zaman dulu mah makanan teh masih serba alami gitu ya. Kalau udara juga masih sehat, pola hidup juga masih sehat. Sekarang makan makanan banyak yang kemasan gitu ya, banyak pengawet-pengawet di dalamnya gitu ya, banyak zat-zat kimianya gitu. Udara juga udah nggak bersih dan seterusnya. Itu juga salah satu penyebabnya kenapa kita jadi balighnya makin cepat makin ke sini ya. Nah, itu sebetulnya tantangan teman-teman. Gimana ketika teman-teman balighnya justru makin cepat, akilnya harus dikejar, dewasanya harus dikejar. Jangan sampai kalian akilnya makin baliknya makin cepat gitu ya, pubernya tuh cepat banget, tapi dewasanya ketinggalan gitu ya. Kasihan siapa? Diri kalian sendiri. Nanti diri kalian jadi nggak bisa ngontrol syahwat gitu ya, nggak bisa ngontrol emosi dan seterusnya. Jadi jangan korbankan masa depan kalian yang cerah gitu ya terhadap godaan-godaan yang sesaat. Kalau akil itu dia punya rasa tanggung jawab. Dia tinggal di rumah ya, numpang sama orang tua, dikasih makan sama orang tua. Kalau yang akil mah pasti mikir, oh apa tuh yang bisa aku bantu gitu ya. Kalau belum bisa banyak membantu, minimal gak nambah pikiran, betul tidak ya? Nah, jadi kalau yang bertanggung jawab agak tahu diri gitu ya. Jadi selama ini dari sejak kecil tinggal sama orang tua, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, saatnya sekarang mah udah dewasa mah atuh bantu. Kalau belum bisa bantu, jangan nyusahin. Nah, itu penting ya. Jadi kalau teman-teman belum bisa ngebantu orang tua, jangan nyusahin. Jangan nambah pikiran orang tua ya, kasihan orang tua. Kelak juga teman-teman akan jadi orang tua. Nanti akan merasakan gimana sih rasanya beratnya jadi orang tua ya. Nah, kalau baligh itu
dia berkembangnya nafsu, justru yang berkembang teh apa, nafsu teh syahwat gitu ya tadi, yang laki-laki suka perempuan, yang perempuan suka laki-laki. Kalau nggak punya iman mah ya udah dibablas-bablas aja gitu kan, yang penting mah orang nggak ada yang lihat gitu kan, cuek-cuek aja, taunya hamil di luar nikah. Ih, nauzubillahi min dzalik ya. Pokoknya hamil di luar nikah teh ya udah mah berat, nggak enak, terutama perempuan nih ya korbannya. Yang laki-laki mah ya udah enak teh habis gitu ya, kadang-kadang nggak mau tanggung jawab. Tapi kan yang gak enak mah perempuan. Kita harus ngerasain mual-mualnya hamil, ya, pegel-pegelnya, terus melahirkannya sakit, gak ada ayahnya lagi. Ih, nauzubillahi min dzalik ya. Dan itu pasti malu banget ya, dicap sebagai anak yang tidak baik oleh masyarakat. Nah, jangan sampai teman-teman siapkan dari sekarang ya. Kalau ada laki-laki buaya darat gitu ya, yang suka godain gitu ya, terus pengen ini itu, pokoknya mah teman-teman harus rada galak gitu ya. Nah, makanya kalau dalam Islam sebaiknya pakai jilbab ya, harus pakai jilbab ketika sudah balik. Supaya apa? Nah, itu tadi salah satu faktornya. Kalau kita buka aurat, apalagi yang terlalu terbuka, ya tuh laki-laki mana yang nggak kabita gitu ya. Tapi kalau kita hanya menutup aurat kan jadi nggak terlalu kabita sama kita gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi insya Allah aturan Islam udah keren banget. Nah, selanjutnya kalau yang akil itu dia punya rasa tanggung jawab ya, berfungsi rasa tanggung jawabnya. Kalau balik baik berfungsi apa? Reproduksi. Yang laki-laki bisa menghamili, yang perempuan bisa dihamili. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman baliknya di SD, berarti SD udah bisa hamil. Nauzubillahi min dzalik ya, dan banyak kasusnya ya. Kebayangkan anak SD hamil gitu ya, belum siap jadi orang tua, harus punya anak, kebayang anaknya juga nanti kayak gimana ya. Jadi janganlah gitu, sekali lagi Teh Enca kasih saran, sayangi diri kalian ya, jangan sampai kalian terjerumus, karena kalau udah terjerumus mah yang rugi adalah diri kalian sendiri. Kalau akil, dia pasti mandiri dan punya rasa tanggung jawab. Kalau balik mah, hidupnya teh life and death instinct. Apa sih Teh Inca itu teh ya gitu ya. Insting hidup dan mati. Jadi sederhananya mah nggak beda sama hewan, sama kucing. Kalau dia lapar ya dia makan. Kalau dia haus dia minum. Kalau dia lagi suka sama lawan jenis ya suruduk-suruduk aja gitu ya, gitu. Kan beda kita sama manusia ya, harus nikah dulu baru syahwatnya bisa disalurkan. Kalau teman-teman punya syahwat tapi nggak mau nikah dulu gitu ya, main suruduk-suruduk aja, berarti apa bedanya sama monyet ya? Apa bedanya sama kuda gitu ya? Nah, kita mah bukan binatang. Kita mah manusia, khalifah fil ard yang dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dan punya batasan-batasan tertentu. Jadi, jadilah manusia seutuhnya ya. Nah, teman-teman, sekarang teh tantangannya adalah tadi baliknya teman-teman itu makin cepat. Pubernya teman-teman itu sekarang makin cepat ya. Tapi dewasanya makin lambat, betul tidak? Betulnya. Nah, begitu. Kenapa? Ya karena tontonan juga sekarang ya banyaknya mengarah ke hal-hal yang tidak baik. Sok teman-teman kalau subscribe di YouTube, subscribe apa tuh udah pasti subscribe-nya teh Atta Halilintar gitunya, nu bodor-bodor gitu ya dan lain-lain gitu, atau subscribe Ustadz Adi Hidayat gitu ya, Kak Agim, nah itu keren gitu. Jadi seimbang lah gitu ya, nge-subscribe Atta, nggak nge-subscribe juga Ustadz-Ustadz biar ruhaninya juga terisi. Nah itu tantangannya teman-teman ya, ketika teman-teman pubernya baliknya makin cepat, kan teman-teman jadi suka lawan jenis juga lebih cepat, tapi teman-teman kurang dewasa, kalau nggak dewasa mah jadi nggak bisa ngontrol syahwatnya, makanya sekarang nggak aneh kalau lihat berita ya, anak SMP memperkosa anak SD dan sebagainya, ih serem lah, TNC juga kalau lihat berita-beritanya, kita harus lebih banyak berdoa sama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Jangan sampai kita, saudara kita, keturunan kita menjadi bagian dari orang-orang tersebut ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi idealnya ketika teman-teman balik itu kalau teman-teman harus akil, dewasa mentalnya, dewasa fisiknya, jangan cuma sebelah aja. Kenapa? Karena kalau dewasa fisik mah pasti sok mau didiamin aja pasti perempuan malah kelamaan menstruasi, yang laki-laki juga pasti mimpi basah ya. Tapi kalau dewasa mental itu mah pilihan. Bahkan ada yang udah dewasa, udah nenek-nenek juga nggak dewasa gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman nah gitu ya. Jadi harus akil balik. Kenapa sih harus akil balik ya seperti Rasulullah? Ya, kalau dalam Islam kan kita harus mengikuti contohnya Rasulullah. Rasulullah itu keren banget. Coba deh lihat sirah Rasulullah. Rasulullah itu ya usia 8 tahun udah magang.
berdagang bersama pamannya ke luar negeri, ke Syams, ke negeri Syams ya. Jadi usia 8 tahun teh udah ke luar negeri dalam urusan dagang, menghasilkan tah gitu, baru generasi akil balik ya. Jadi usia 8 tahun teh usia berapa teh? Kelas 2 SD, coba bayangin. Kelas 2 SD Rasulullah mah udah dagang dan menghasilkan uang gitu. Teman-teman udah bisa apa kelas 2 SD gitu ya. Nah, itu yang harus dipikirin. Wah, Rasulullah mah keren pisan. 12 tahun punya ternak sendiri, melakukan perdagangannya sendiri. Jadi kan tadi mah dibayar nih, dikasih upah, si upahnya tuh dikumpulin. Akhirnya punya kambing sendiri gitu ya, punya modal dagangan sendiri. Akhirnya kan untungnya lebih banyak, luar biasa ya. Terus dikenal orang yang jujur, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh Rasulullah mah ya. Sampai-sampai pas usia 20 tahun diberikan gelar Al-Amin. Orang yang paling bisa dipercaya. Masya Allah, keren banget ya. Sampai-sampai dipercaya sama Siti Khadijah. Jadi ceritanya dulu teh Siti Khadijah teh janda kaya, uangnya banyak banget, ditinggalin sama suaminya, bingung uangnya mau diapain. Akhirnya nanya, siapa tuh yang bisa mengelola harta saya, katanya. Itu tuh ada yang punya gelar Al-Amin namanya Muhammad. Coba tuh diketemuin, akhirnya ketemu, Masya Allah ya. Akhirnya Siti Khadijah mempercayakan hartanya dikelola sama Muhammad. Artinya teh kan investasi itu teh ya, atau dapat investor jadi Rasulullah tadi usia 20 tahunnya. Keren kan gitu. Terus hasilnya kan nanti dibagi dua. Ternyata Siti Khadijah lama-kelamaan jatuh hati sama Rasulullah ya. Jadi di usia 25 tahun pas nikah tapi nggak main-main. Rasulullah ngasih maharnya apa? 20 ekor unta merah. Coba teman-teman. Unta merah teh ya kalau hari ini harganya teh setara sama mobil BMW. Sok teman-teman yang perempuan kalau ada yang ngelamar ke rumah ya, sebelum ngobrol itu BMW-nya udah ngejejer di depan rumah. Kira-kira diterima apa ditolak? Susah nolaknya juga ya. Nah, itu tuh Rasulullah kita, Masya Allah ya, keren sekali. Itulah kenapa di usia 40 tahun, bukan tanpa alasan nih, Allah teh menunjuk Rasulullah jadi nabi terbaik, menjadi nabi penutup gitu ya, di usia 40 tahun, karena dari usia dini sampai 40 tahunnya teh Masya Allah gitu. Terutama di masa mudanya tadi, luar biasa ya. Nah, sampai di masa hidupnya Rasulullah, sampai wafatnya itu kan usia 63 tahun ya, di usia wafatnya itu Rasulullah sudah menguasai Jazirah Arab. 1/3 dunia sudah diperkenalkan Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi terkenal nama Muhammad itu di 1/3 dunia. Bayangkan teman-teman, di saat tidak ada YouTube pada waktu itu ya, tidak ada Instagram, tidak ada HP kayak Ata sekarang gitu ya. Rasulullah udah terkenal pada waktu itu. Nah, jadi uswah terbaik kita mah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah itu mah Rasulullah gitu ya, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat atau sosok yang lain yang bukan Rasul. Ada Usamah bin Zaid, usia 14 tahun dinikahkan loh oleh Rasulullah. Dan 16 tahun sudah ditunjuk jadi panglima perang. Nah, jadi panglima perang tuh kayak gimana TNI? Panglima TNI kalau di Indonesia mah. Sok usianya berapa panglima TNI di Indonesia? Udah tua ya. Nah, ini mah usia 16 tahun jadi panglima perang. Imam Syafi'i jadi mufti di usia 14 tahun. Coba kalau kita mufti teh atuh ya, Majelis Ulama Indonesia kalau di Indonesia. Ketua MUI usianya berapa teman-teman? Di kita mah ya, wakil presiden kita kan ya, mantan ketua MUI teh. Nah, kira-kira usianya segitu. Sedangkan Imam Syafi'i itu usia 14 tahun sudah menjadi mufti, orang yang bisa mengeluarkan fatwa. Keren kan? Keren pisan. Al-Khwarizmi usia 10 tahun sudah menemukan teori matematika. Teman-teman tahu angka 0? Itu tadi ditemukannya oleh Al-Khwarizmi. Kalau zaman sekarang, jadi penemu teori itu harus sekolah dulu S1, S2, S3, profesor, baru boleh jadi penemu. Ini usia 10 tahun, keren kan? Dibanding orang Islam. Ibnu Sina jadi pakar kedokteran di usia 17 tahun. Bukunya sekarang jadi rujukan semua fakultas kedokteran di dunia. Dan dia juga orang Islam. Muhammad Al-Fatih, jangan ini mah pasti terkenal lah, teman-teman pasti udah kenal gitu ya. 12 tahun sudah jadi sultan dan 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Keren kan? Zaid bin Sabit 12 tahun dikenal sangat cerdas dan diamanahi menghimpun wahyu. Kalau posisi sekarang mah sekretaris negara. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun dikenal sebagai penunggang dan pemanah dan penunggang kuda terbaik. Jadi prajurit TNI terbaik gitu ya kalau di kita mah. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau dilihat di slide ini ya teman-teman,
Rasulullah dan generasi muslim zaman dulu mah gitu ya berprestasi di usia sangat muda gitu. Kenapa? Karena mereka mah tidak mengenal istilah remaja. Jadi kalau udah pubertas ya udah berarti saya teh udah dewasa dan dipersiapkan gitu. Masa kecil sama masa remajanya teh dihabiskan untuk hal-hal yang positif gitu. Ketika masa pubertas jadi udah siap jadi orang dewasa. Teman-teman pun harus begitu ya. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna lah gitu ya. Jangan habiskan waktu untuk yang bersenang-senang. Bukan saatnya untuk bersenang-senang di masa puber mah ya. Nanti udah dewasa gitu ya. Nanti di surga ya pengen senang banget mah gitu. Jadi saatnya menabung sekarang, mumpung masih muda ya, menabung amal, menabung prestasi ya, menabung uang juga gitu ya. Jadi jangan sia-siakanlah masa muda kalian ya, mumpung masih muda. Nah, itu kan generasi masa lalu ya. Nah, sekarang coba kita lihat generasi hari ini tuh potretnya kayak gimana sih Teh Inca? Ini tuh data ya teman-teman yang Teh Inca dapatkan dari BNN, Puslitkes UI, KPAI, Kemenkes, dan Yayasan Kita dan Buah Hati di tahun 2014. Jadi sekarang tahun berapa? 2021 ya, dijamin datanya naik, nggak turun. Nah, ini waktu itu aja udah gini datanya. Katanya 4 dari 100 pelajar dan mahasiswa Indonesia pernah mengkonsumsi narkoba. Jadi kebayang ya, dari 100 anak berarti 4 diantaranya sudah pernah mengkonsumsi narkoba. Pasti yang 4 ini teh ngajakan lain gitu. Soalnya apa? Mereka nggak bisa dapat obatnya kalau nggak nawarin atau ngejual ke yang lain gitu. Terus polanya kayak gitu ya. Makanya teman-teman kalau ada teman berteman teh harus sama yang baik-baik. Kenapa? Kalau sama yang buruk nanti lama-kelamaan bakal kebawa gitu ya. Kan banyak ya kejadiannya teman-teman kita nggak nyobain narkoba, tiba-tiba temannya masukin pilnya teh ke minumannya, ke makanannya, terus akhirnya jadi kecanduan. Kalau udah kecanduan, nauzubillahimindzalik, udah mahal ya. Akhirnya menghalalkan berbagai cara gitu kan, menjual diri, terus misalkan ngajakin yang lain juga untuk jadi mengkonsumsi narkoba, jadi pengedar dan seterusnya ya. Nauzubillahimindzalik. 95 dari 100 anak kelas 4, 5, 6 SD telah mengakses pornografi. Nauzubillah ya. Ya tuh udah sekarang mah ya pornografi teh udah nggak usah ke warnet, ada di handphone masing-masing. Tah ini pentingnya punya iman ya. Jadi sebisa mungkin kalau tahu itu teh haram jangan dilihat ya sama teman-teman gitu. Karena apa? Teman-teman mah belum nikah, belum bisa menyalurkan kalau syahwatnya tinggi gitu ya. Kalau udah nikah mah mending punya istri, punya suami gitu kan. Kalau belum siap nikah mah sok habiskan waktu tuh untuk hal-hal yang bermanfaat. Mendingan kalau lihat akun-akun yang bermanfaat, berfaedah gitu ya. Pokoknya mah hindarilah akun-akun yang tidak berfaedah. 93 dari 100 remaja pernah berciuman bibir. Ya, zaman Teh Inca dulu mah tuh jalan berdua-duaan aja diliatin sama tetangga sekampung, apalagi ciuman bibir ya. Tapi dari sekarang mah zaman sosmed gitu ya, cara roekwe direkam, di-share gitu ya di sosmednya masing-masing. Nauzubillahimindzalik. 600.000 kasus anak Indonesia hamil di luar nikah usia 10-11 tahun. Tuh kan benar teman-teman ya, balik sekarang rata-rata 10-11 tahun. Berarti sudah bisa hamil usia 10-11 tahun teh ya. Nauzubillah. 3061 remaja terinfeksi HIV setiap 3 bulan. Nah ini teman-teman, salah satu resikonya kalau teman-teman terjerat narkoba. Terus lama-kelamaan kena seks bebas ya. Jadi tidak nikah tapi berhubungan intim sama lawan jenisnya. Itu kalau temennya itu ternyata nakal, suka ganti-ganti pasangan, teman-teman bisa kena HIV AIDS loh. HIV AIDS ini penyakitnya memakan imunitas tubuh. Jadi bakal cepat meninggal, kurang lebih seperti itulah kalau kena HIV AIDS. Yang sampai hari ini obatnya belum ditemukan. Nah, jadi sayangi diri kalian sendiri gitu ya. Jadi baik itu bukan buat orang lain, bukan untuk orang tua, bukan untuk guru, tapi buat diri kalian sendiri ya. Kasus incest terjadi 25 provinsi katanya, dari 33 provinsi. Ada yang tahu apa itu incest? Incest hubungan intim saudara. Kakak sama adik, sepupu sama ponakan, kakek sama cucu, ayah sama anak, nauzubillahimindzalik ya, jangan sampai. Pokoknya mah sekarang kalau sama orang dekat juga kalau ada yang aneh-aneh, minta raba-raba, minta buka pakaian dan seterusnya, harus berani bilang enggak gitu ya. Karena kalian harus sayang diri kalian sendiri gitu ya. Indonesia adalah negara dengan tingkat perceraian nomor 1 se-Asia Pasifik dan negara muslim di dunia. Katanya jumlah muslimnya paling banyak ya, ternyata tingkat perceraiannya juga paling tinggi. Nauzubillah. Tingkat kejahatan seksual pada anak meningkat 100% setiap tahunnya ya. Terus 98% pelaku kekerasan seksual adalah keluarga dan orang terdekat. Nah, ini hati-hati juga dalam bergaul ya, teman-teman. Kadang-kadang sekarang banyak teman-teman yang aneh-aneh.
Apalagi kalau yang suka ngajak tidur bareng, ngajak kemana berduaan, nah itu nauzubillah lah. Pokoknya mah hindari, mendingan kalau jalan-jalan ya sama teman-teman yang sejenis, sama perempuan lagi, yang laki-laki sama laki-laki lagi ya, jangan campur-campur, apalagi kalau tahu teman-teman itu nggak baik ya. Nah, selanjutnya, nah jadi kita tuh tadi berharap kita teh jadi generasi akil balik ya, ketika teman-teman puber teh dewasa mental dan dewasa fisik. Tapi kenyataannya ternyata banyak generasi hari ini nggak akil balik kan, tadi yang disampaikan di slide terakhir ya, banyak yang kena pornografi, narkoba, seks bebas, hamil di luar nikah, nauzubillahimindzalik. Jangan sampai. Banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya teman-teman dilindungi dari hal-hal yang demikian ya. Jadi kita harus banyak berlindung sama Allah. Kenapa? Karena godaan mah ada aja. Seperti di Quran surat An-Nas ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, godaan-godaan itu pasti berbisik dalam hati. Itu sih karena enaknya, itu penasaran orang cobaan yuk. Nah, itu teh pasti ada. Teman-teman teh harus bisa mengatakan tidak kepada diri sendiri gitu ya. Enggak, itu mah enggak baik. Karena kalau dampaknya negatif, buat siapa? Buat diri kita sendiri. Sok hamil di luar nikah, siapa yang enggak malu, siapa yang enggak repot, siapa yang enggak susah. Yang repot bukan kalian sendiri kan, tapi orang tua juga ke bawah repot, keluarga besar ke bawah malu. Nauzubillahimin dzalik ya. Jadi teman-teman harus move on ya, harus move on. Kalau udah pubertas harus move on gitu ya. Kumaha teh enca move on-nya? Nah, ini kita enca kasih rumus. Rumusnya itu adalah sok PDKT ke Allah. Jadi kalau teman-teman sudah puber, artinya saatnya teman-teman sok PDKT ke Allah gitu ya. Saatnya harus deketin Allah. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa dijadikan tempat berlindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Sok PDKT ke Allah itu teh singkatan, teman-teman. Nah, apa soknya teh? S-nya yang pertama adalah self love. Nah, ini kita belajar bahasa Inggris lagi ya. Self love mah apalah ya, sayang. Jadi sayangi diri sendiri atuh ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya teh kalian sayang sama siapa? Jangan sayang pacar gitu ya. Tapi yang pertama disayangi teh siapa? Diri sendiri. Jadi kalau melakukan sesuatu teh pikirkan dampaknya untuk diri sendiri ya. Yang kedua, O kan sok nih. S-nya self love, sayangi diri sendiri. O-nya optimistik. Nah, ini bahasa Inggris. Pede tuh gitu ya. Pede kalau masa depan kalian teh cerah. Pede kalau masa depan kalian teh baik gitu. Kan Allah teh sesuai prasangka hambanya. Di sebuah hadis disebutkannya begitu. Jadi kalau kalian yang enggak pede, ada aku mah apa atuh remah ranginang gitu ya. Nanti lama-kelamaan beneran jadi remah ranginang gitu ya. Tapi kita tuh harus optimis kalau kita teh bisa maju, kalau kita teh bisa sukses seperti orang lain. Meskipun kita punya kendala materi misalnya ya, kendala ekonomi dan seterusnya, tapi kita teh harus yakin kalau kita teh punya masa depan yang cerah. Yang terakhir K-nya itu adalah know yourself. Kalian harus kenal sama diri sendiri. Apa kenal sama sendiri teh? Kenali kalau kita teh manusia tidak sempurna, kita pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Kekurangannya harus kita siasati, kelebihannya harus kita tonjolkan supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Dan yang terakhir, PDKT ke Allah, deketin ke Allah ya, deketin Allahnya supaya apa? Supaya kita tadi tahan sama godaan. Godaan hari ini maduh serem banget lah di tangan kita, godaannya kan di HP sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya HP, udahlah di situ tuh godaan semua, godaan main games, godaan judi ya, godaan pornografi, semuanya ada di sana. Jadi kalau kita nggak punya iman mah ya, serem lah gitu ya. Nah, tapi tadi harus sayang sama diri sendiri. Sayang sama diri sendiri kan kita pengennya bahagia dunia akhirat ya. Di dunia pengen bahagia. Nah, teman-teman kalau sudah kecanduan pornografi, otaknya akan rusak 50%. Jadi pernah diteliti, otak orang yang kecanduan pornografi itu ketika di-scan, itu sama seperti orang yang tabrakan mobil dan tabrakannya itu di depan, cuk gitu ya. Rusak tuh otaknya. Nah, itu tuh sama ternyata hasilnya. Padahal gak kejedot, tapi sering nonton pornografi. Nah, itu merusak otak teman-teman. Lama-kelamaan teman-teman teh bakal jadi nggak cerdas kalau terlalu sering nonton pornografi ya. Makanya kalau dalam Islam kan sampai bisa meluluhkan hafalan Quran ya kalau yang pornografi yang gitu-gitu teh. Karena apa ya? Karena sangat berpengaruh kepada kecerdasan. Jadi sayangnya diri sendiri mikir gitu kalau mau nonton, aduh ini nanti dampaknya apa buat saya gitu ya. Begitu. Jadi jangan terbuai sama kesenangan sesaat ya. Gitu, jadi saatnya harus deketin Allah gitu ya, harus deket-deket sama Allah, harus PDKT sama Allah. Yang pertama self love tadi ya,
Sayangi diri sendiri. Siapa sih orang yang paling kamu sayang? Sok jawab. Oh, pasti ini yang banyak jawabnya teh pacar gitu ya. Atau ada juga yang bijaksana mah orang tua gitu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, seringkali kalau kita ditanya, siapa sih orang yang paling kamu sayang? Kita tuh fokus sama orang lain, bener gak sih? Padahal orang pertama yang perlu kalian sayang itu siapa? Diri sendiri. Karena diri kita juga perlu disayangi, perlu diterima oleh kita. Tahu nggak kenapa sekarang banyak yang bunuh diri? Karena nggak sayang sama diri sendiri, ya. Rumah sakit jiwa penuh tuh, gitu ya. Kenapa? Karena tidak sayang kepada diri sendiri. Jadi harus sayang sama diri sendiri, gitu ya. Baru kita bisa bahagia, ya. Gimana caranya? Ya, self love teh. Love yourself, sayang diri kalian. Gimana caranya? Yang pertama, kelola emosi. Teh Enca, saya mah suka marah-marah gak jelas, suka emosian gitu ya. Yaitu namanya proses belajar ya. Coba dikelola emosi. Marah boleh nggak sih? Boleh. Sedih boleh nggak sih? Boleh. Kecewa itu boleh nggak sih? Boleh. Khawatir itu boleh nggak sih? Boleh. Ya nggak boleh itu kalau berlebihan. Itulah penting. Bukan nggak boleh marah, bukan nggak boleh sedih, tapi harus dikelola marah dan sedihnya ya, supaya tidak berlebihan. Sedih yang berlebihan sampai bikin kita mager, gak mau makan, gak mau gerak gitu ya, gak mau minum karena patah hati misalkan, kan bahaya ya, bisa membunuh diri sendiri itu juga. Nah, itu kan sesuatu yang berlebihan, Islam tidak suka, tidak boleh gitu ya. Jadi harus dikelola perasaan teh. Bagaimana mengelolanya teh Enca? Pertama aware. Nah, ini belajar bahasa Inggris lagi ya. Aware, disadari, oh ini aku marah nih kayaknya. Boleh marah dalam Islam, boleh, tapi yang penting tidak berlebihan. Accept, diterima. Oh iya, aku teh marah. Siapa yang bikin marah? Teman aku yang itu, karena dia julidin aku, misalnya gitu ya. Allow, izinkan diri kita marah. Gimana cara mengizinkannya, Teh Enca? Jadi boleh marah-marah sama orangnya gitu ya. Ya kalau bisa ngomong baik-baik masuk aja gitu ya. Tapi kalau nggak berani, bisa dengan cara menulis. Aku tuh sebetulnya sebel sih sama kamu tah yang namanya A gitu ya, kurang ajar, apa deh pokoknya kata-kata yang pengen kalian keluarin ketika kalian marah gitu ya, dikeluarkan. Tapi kan tidak menzolimi orang lain ketika kalian mengalirkannya lewat tulisan. Ketika sudah puas, diremas-remas si kertasnya, digunting, dibakar, mau dibuang, itu mah bebas ya. Izinkan itu pergi perasaan itu. Kenapa? Karena kalau tidak dialirkan malah mandek di dalam hati, betul tidak? Jadi pikiran, jadi jerawat. Kalau nggak jadi jerawat terus dipendam, dipikirin, jadi pikiran, jadi depresi, jadi gila. Nauzubillahimindzalik ya. Jadi perasaan itu harus dikelola teman-teman dengan cara itu ya. Aware, sadari perasaan kita, apa itu marah, kecewa, sedih gitu ya. Accept, terima. Oh aku sedih ya, iya gitu, aku sedih karena aku patah hati, terima. Lo izinkan kita sedih, nangis gitu ya, rihen gitu ya. Lo izinkan diri kita menangis, izinkan diri kita untuk mengalirkan perasaan tersebut. Baru perasaan itu bisa hilang ya, bisa dengan cara nulis, bisa ngomong. Teh saya mah dasarnya ngomong aja ke kaca gitu ya, gak usah ngomong ke orangnya kalau gak berani. Tapi kalau mau ngomong ke orangnya langsung boleh, tapi catatannya harus dengan baik-baik. Jangan sampai malah nambah masalah baru ya. Itu yang pertama, kelola emosi untuk menyayangi diri sendiri ya. Termasuk kelola syahwat ya. Kalau sudah ada virus-virus merah jambu itu harus dikelola. Aku suka sama dia, belum tentu dia suka sama aku. Aku suka sama dia, tapi aku juga belum siap nikah, apalagi cowok gitu ya. Mending fokus menata masa depan. Kalau kita jadi orang sukses, perempuan-perempuan pasti suka sama kita, gitu kan ya. Nah, gitu logikanya. Yang perempuan juga sama, fokus jadi wanita yang baik, untuk jadi ibu yang baik. Karena kalau kita baik, yang suka sama kita pasti orang yang baik. Tapi kalau kitanya centil gitu kan, kitanya nggak bener, pasti yang suka sama kita juga sama kan. Laki-laki yang nggak bener nanti nikah seumur jagung ya, 4 bulan habis itu cerai, nauzubillahimindzalik. Dan yang rugi mah siapa? Perempuan, harus ngurusin anak gitu kan, udah nggak muda lagi gitu ya, nauzubillahimindzalik. Itu yang pertama, kelola emosi sekaligus kelola syahwatnya juga ya, perasaan virus merah jambunya. Yang kedua, jangan peduli. Jangan peduli apa kata orang. Nah, seringkali kita suka terlalu peduli apa kata orang ya.
Yang penting mah kata diri kita apa, nah kata Allah apa, kata Rasulullah apa, itu yang penting ya. Kata orang tua apa, ini mah segala komentar orang difikirin, segala komentar orang bikin kita baper, julid orang bikin kita emosi ya, habisin waktu gitu mah ya. Dan yang terakhir, jangan suka membandingkan. Ih, si itu mah menigulis ya, dah aku mah apa tuh gitu ya. Si itu mah meni pinter, dah aku mah bodoh gitu ya. Nauzubillahimindzalik. Jangan suka ngebanding-bandingin sama yang lain atau hidup pas-pasan, segala sesuatu terbatas, hari nonton atau halilintar wae gitu ya. Kan pasti langit dan bumi bedanya gitu ya. Nah, jangan suka membandingkan. Kita teh harus yakin kalau Allah teh pasti memberikan kita kelebihan plus kekurangan. Jadi kurangnya kita di mana, kita siasatin. Lebihnya kita di mana, kita tonjolkan, kita tingkatkan kemampuan kita. Kalau ngasah pisau jangan kebalik. Kan pisau teh besi pisau teh ya, ada yang enggak tajamnya, ada yang tajamnya. Yang harus kita asah yang mana? Yang tajamnya, biar bermanfaat si pisaunya gitu ya. Jangan salah ngasah teh malah yang enggak tajamnya atuh lama gitu ya. Nah, jadi ketika kita tahu oh bakat kita mah dagang, ya udah fokus di dagang gitu. Oh bakat kita mah nyanyi, ya udah fokus di nyanyi, bermanfaat, menghasilkan dari nyanyinya misalnya gitu ya. Nah, yang gitu. Jadi teman-teman harus tahu kelebihan saya tuh apa dibandingkan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya harus optimis ya. Kan S yang pertama tadi self love ya. Nah, self love tuh caranya bagaimana Tenca mengelola emosi, jangan terlalu peduli apa kata orang, jangan suka membandingkan. Kalau selanjutnya O-nya itu adalah optimis. Teman-teman harus optimis. Pertama, gimana caranya optimis? Harus punya cita-cita. Ya. Tong hilap peta. Nah, kebayang nggak dalam hidup kita nggak punya cita-cita, berarti kita nggak punya tujuan, nggak punya peta. Ibaratnya kan hidup tuh perjalanan panjang sampai kita meninggal nanti ya teman-teman. Kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya peta, ya kebayangkan hidup kita terombang-ambing gitu di jalanan gitu ya. Tapi kalau kita punya cita-cita mah, ibaratnya kita tuh punya peta, udah jelas mau pergi kemana, ke Amerika. Oh ke Amerika, berarti harus naik apa? Naik pesawat gitu kan. Jadi kalau punya cita-cita mah, oh pengen jadi dokter, berarti harus belajar sungguh-sungguh. Oh pengen jadi pembisnis, oh pengen jadi YouTuber misalnya ya. Berarti jelas apa yang harus kita ikhtiarkan mencapai cita-cita itu ya. Tapi kalau sama sekali cita-cita aja nggak punya ya gimana mau maju gitu ya. Nah, jadi nggak hidupnya jadi mubazir sia-sia. Selanjutnya buat target. Kalau sudah punya petanya ya harus jelas targetannya apa, badai ka mana atuh gitu ya. Badai ka mana wae, misalkan ke Amerika teh harus lewat transitnya di Singapura, harus transit di mana. Nah, jadi ada target-target kecilnya untuk menjadi dokter, untuk menjadi nanti penyanyi misalnya. Kita teh harus bisa apa, bisa apa. Oh, sekarang mah mau berlatih gitar. Oh, nanti mah pengen belajar piano. Oh, nanti mah pengen belajar apa. Boleh gitu ya. Oh pengen dagang, dagang apa aja sekarang, dagang makanan, cobain nanti dagang elektronik, nanti dagang baju, boleh. Jadi teman-teman teh kalau punya target mah ya si waktu teh habis digunakan oleh hal-hal yang produktif, bermanfaat. Daripada nonton-nonton gak jelas, daripada kongko-kongko ngabisin uang ya, mending menghasilkan, betul tidak? Seperti Rasulullah kan. Nah, yang terakhir nggak cukup punya cita-cita dan punya target, harus kerja keras. Pada naik naon gitu ya. Jadi kalau sudah punya peta, penghilap peta, badai ka mana peta, nah badai ka Amerika, badai naik naon kan harus jelas naik apa ya, harus bekerja keras gitu. Kalau kita punyanya beca misalnya ya, ya tetap harus diayuh supaya akhirnya nyampe gitu. Kalau kita bisa mempercepat, oh berarti ya kita bisa jadi pesawat dong, bisa lebih cepat gitu ya. Tapi kita harus yakin kalau ikhtiar kita bakal sampai. Ikhtiar kita tuh bakal mengantarkan kita sampai ke tujuan. Jadi gitu teman-teman, oke-nya harus punya kendaraan. Harus jelas naik apa, mau kemana gitu ya. Dan yang terakhir, sok. Kaknya teh apa? Know yourself. Harus tahu diri kalian sendiri. Kenal sama diri kalian sendiri. Pertama, fokus pada kelebihan. Tadi ngasah pisau teh jangan kebalik. Yuk, orang ngasah pisaunya. Teman-teman harus mengasah sisi tajamnya teman-teman. Oh, aku mah dibanding teman yang ini suaranya lebih bagus. Oh, berarti berbakat di bidang musik. Oh, aku mah ngajinya lebih bagus. Oh, Masya Allah, berarti berbakat jadi penghafal Al-Quran. Gitu ya. Oh, aku mah senang ngajarin orang. Oh, berarti berbakat jadi guru. Ya, gitu harus punya cita-cita yang tinggi. Dan dimulai dari kekuatan. Supaya apa? Supaya lebih mudah ngejalaninnya. Kalau bakat kita mah, biasanya kita tuh bisa lebih cepat dari teman-teman yang lain. Gitu.
Sadari kekurangan selanjutnya ya. Nah, sadari kekurangan, oh emang kita mah nggak pandai dalam berhitung, ya jangan milih cita-cita jadi peneliti kalau matematikanya nggak bagus gitu ya. Nyanyinya rebek misalnya, jangan bermimpi jadi menjadi penyanyi kalau suaranya ternyata tidak mendukung. Oh berarti aku mah suaranya kurang bagus, berarti bisanya main musik. Nah, bisa difokuskan di main musiknya. Jadi diterima, kekurangan juga harus kita terima karena yakin nggak akan ada manusia yang sempurna. Di Indonesia aja nama Rudi teh banyak dan beda-beda. Yang pertama Rudi Habibi, Pak Habibi ya kan namanya Rudi. Itu tadi dikenal sebagai ahli pembuat pesawat. Ada Rudi Khairuddin, ya Rudi Khairuddin mah koki, betul tidak? Ada Rudi Suwarno, pakar rambut ya. Ada Rudi Suhartono, atlet ya. Masya Allah. Sekarang kalau nanya resep rendang sama Pak Habibie, bisa tahu nggak? Nggak hafal kayaknya ya, karena Pak Habibie mah tahunya bikin pesawat. Kalau kita nanya resep bikin pesawat ke Rudi Khairuddin, tahu nggak? Enggak, dia mah tahunya resep rendang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nggak mungkin ada manusia yang sempurna. Satu orang bisa segala macam gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman harus sadari kekurangan teman-teman. Diterima dan disiasati ya, supaya itu nggak jadi masalah di kemudian hari. Tapi jangan mengambil bidang yang jadi kekurangannya teman-teman. Dan yang terakhir, harus punya pola hidup yang seimbang. Ya, jadi amunisi untuk bagian dari diri kita teh harus seimbang. Yang pertama harus ngisi amunisi ruh, ya ruh teh harus rajin ngaji supaya kita enggak sedih, nggak gampang sedih, dekat sama Allah gitu kan. Raga, amunisinya makanan yang sehat, olahraga. Rasa tadi ya, nah kalau kita punya perasaan teh kita teh harus sering-sering berbagi sama orang yang nggak beruntung, yang lebih nggak beruntung dari kita. Makanya hadis sering bilang, lihatlah sama orang yang ada di bawah kamu. Jangan sering lihat sama orang yang ada di atas kamu. Karena itu tuh suka bikin kamu jadi enggak bersyukur gitu. Jadi kalau lagi sedih, coba bantuin orang yang ada di bawah kita. Pasti perasaannya jadi lebih bahagia. Dan yang terakhir rasio, ya. Rasio teh terus belajar. Jangan cepat puas gitu ya. Udah yang penting masih segini aja. Jangan. Kalau teman-teman ngerasa tadi bakatnya di bidang musik, sok perdalam dunia musik. Supaya teman-teman juga enjoy dalam belajarnya. Oh, aku mah senangnya dagang, sok perdalam ilmu dagang. Pengalamannya juga supaya nanti jadi pedagang yang sukses gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, hayu atuh orang PDK Allah. Kenapa harus PDK Allah? Karena kalau kita PDKT-nya sama Allah, you'll never regret. Nggak akan pernah kecewa. Kalau kita bergantung sama orang tua juga manusia ya, punya kekurangan. Kalau kita bergantung sama teman kita jadi juga manusia penuh kekurangan ya, kadang sedih dan lain-lain. Tapi kalau kita bergantungnya sama Allah, Allah kan maha kuat, Allah maha kuasa, Allah maha tahu, maha melihat dan seterusnya ya, maha mengabulkan doa, maha berkuasa dan lain-lain. Jadi kita nggak akan pernah kecewa kalau kita PDKT-nya sama Allah. Bahkan kalau kita lagi senang sama lawan jenis, PDKT-nya ke Allah. Tikung di sepertiga malam gitu ya. Ya Allah, aku tuh suka sama dia gitu ya. Nah, tolong jodohkan aku sama dia. Kalau dia nggak suka sama aku, tolong buat dia suka sama aku. Jangan maksa doanya ya. Kurang lebih seperti itu. Karena disebutkan dalam sebuah pendapat ya ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Jadi dengan mengenal diri kita sendiri, itu lebih dekat kita dengan mengenal Allah juga ya. Demikian yang bisa disampaikan adik-adik sayang yang Teh Enca banggakan. Jadi intinya pembahasan kita hari ini tuh apa sih tadi? Persiapan menuju atau mengelola puber. Jadi kalau puber itu kita harus move on. Move on-nya dengan cara apa? Dengan sok PDKT ke Allah. S-nya apa? Self love, menyayangi diri sendiri. O-nya apa? Optimistik, kudu optimis ya, menatap masa depan ya, jangan pesimis. Dan yang terakhir K-nya apa? Know yourself, harus tahu kekurangan dan kelebihan diri sendiri, dan jangan lupa punya pola hidup yang seimbang antara ruh, raga, rasio, dan rasa. Dan yang terakhir, PDKT ke Allah. Jangan lupa PDKT ke Allah, bergantung pada Allah supaya kita nggak pernah kecewa. Hatur nuhun, demikian yang bisa disampaikan. Yang salah datangnya dari Teh Enca, yang benar datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau curhat, teman-teman mau bertanya sesuatu, boleh nanti kita lanjut di grup WhatsApp ya. Katanya nanti akan dilanjut dengan sesi diskusi di Kuluwap melalui grup WhatsApp. Hatur nuhun sekali lagi, kalau mau kontak-kontak Teh Enca boleh melalui informasi di bawah ini ya.
Demikian yang disampaikan. Mari kita tutup sesi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat dan senantiasa semangat menatap masa depan dan jangan tergoda oleh godaan-godaan sesaat supaya kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.